Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pendeteksi variasi jenis jeruk menggunakan metode age detection. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu saya sendiri yaitu Bahren Kirifilai Akrov dengan NIM 196500077 dan selanjutnya Saki. Ada saya Rahmat Zaki Muharram dengan NIM 196500079. Dan saya Salma Azmi Anggita Putri dengan NIM 196500075. Oke, untuk setelah itulah dari nama-nama kelompok kami. Oke, untuk selanjutnya penjelasan codingan bagian pertama yang akan dijelaskan oleh Rahmat Zaki Muharram. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait source code yang telah kami buat untuk membuat sistem pendeteksi variasi dan jenis buah jeruk. Nah, di sini ada beberapa library yang kami gunakan untuk membuat sistem. Yang pertama ada library SciPy, beberapa tools yang diimport ada MISC dan NDimage. Lalu yang kedua ada library Image.io, lalu ada NumPy, Matplotlib, OpenCV, dan OS. Selanjutnya di sini kami membuat 3 variabel yang merepresentasikan 3 data gambar dari 3 jenis buah jeruk. Nah, di sini input nama file 1 ini merupakan variabel yang nantinya untuk mendisplay nama dari masing-masing buah jeruk. Lalu di sini ada IMG, variabel IMG sama dengan image.io.imread, jeruk 1.jpg. Nah, di sini itu merupakan variabel yang berisi data gambar dari buah jeruk. Jadi Image.io ini memasukkan atau mengimport meread data gambar berupa jeruk. Nah, selanjutnya itu ada print input nama file seperti yang tadi saya bilang. Nanti di sini ada nama masing-masing jeruk. Terus selanjutnya ada plot show image. Di sini nanti akan menampilkan gambar original dari jeruk sebelum dilakukan grayscale. Selanjutnya image ini akan dikonversi menjadi tipe grayscale atau menjadi abu-abu. Nah, ini dilakukan kepada seluruh atau kepada tiga-tiganya dari buah jeruk ini, jeruk 1, orange 23, sama orange 57. Nah, berikut adalah gambar hasilnya. Oke, nah di sini ada yang di atas ada nama dari jeruknya yaitu jeruk 1.jpg. Di bawahnya itu adalah tampilan gambar original sebelum dilakukan grayscale, dan di bawahnya adalah hasil jeruk yang telah dilakukan grayscale. Selanjutnya hal yang sama dengan nama orange23.png. Lanjut. Dan ada orange 2, mungkin sepertinya salah tadi ya, orange 57 ya. Oke, lanjut. Baik. Setelah dilakukan konversi menjadi grayscale, di sini dilakukan input gambar ini, ketiga input gambar akan diterapkan yang namanya Gaussian blur. Nah, di sini pertama-tama image ini dikonversi terlebih dahulu menjadi tipe float dengan mengimport library numpy.float64. Nah, di sini selanjutnya image akan diubah menjadi atau
diubah menjadi blur dengan mengimport OpenCV2 library Gaussian blur. Nah, ini akan diterapkan ke 3 jenis buah jeruk sebagai berikut. Tampilannya sebagai berikut. Nah, jika bisa dilihat, ini adalah tampilan dari hasil Gaussian filter atau Gaussian blur, yang mana memang agak sedikit blur atau tidak begitu terlihat. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan tujuan untuk nantinya mengekstraksi tepi gambar yang penting saja ke tahap selanjutnya. Sedangkan untuk tepi gambar yang memiliki noise atau tidak begitu penting itu tidak ikut diekstraksi. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tahapan menerapkan Sobel filter. Sobel filter ini itu fungsinya pertama-tama itu untuk menghindari perhitungan gradien di titik interpolasi. Nah, di sini ada 2 gradien, yaitu gradien X dan gradien Y. Jadi ada 2 arah, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, di sini akan diterapkan endimage dot filter ini convolve dengan menuju ke GX atau gambar dengan gradien horizontal atau X. Nah, ini berlaku hal yang sama juga dengan gambar dengan gradien Y yang menerapkan endimage.filters.convolve. Dan nanti akan di return sama dengan variabel S atau endimage filter convolve itu tadi. Nah, selanjutnya setelah dilakukan Sobel filter, ini nanti akan dilakukan normalisasi terhadap image, di mana image ini rumusnya yakni image sama dengan nilai image dibagi dengan nilai maksimum dari image tersebut. Berikut hasilnya. Nah, bisa kita lihat bahwa di bagian horizontal dan vertikal dari masing-masing gambar itu bisa dilihat ada penekanan untuk titik gelap terangnya begitu untuk masing-masing jenis buah jeruk. Jadi ketiganya diterapkan Sobel filter dan normalisasi. Baik, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Silakan. Berikutnya, setelah dari Sobel, metode Sobel, kemudian akan berikutnya adalah image Sobel untuk horizontal derivatif. Horizontal derivatif ini merupakan penekanan untuk garis tepinya. Jadi agar garis tepi itu tadi terlihat lebih jelas untuk horizontal derivatif. Setelah horizontal derivatif ada vertikal derivatif, yaitu untuk menjelaskan garis tepi dari vertikalnya, di letak vertikalnya. Kemudian gambar itu tadi di show dengan motif gray, dengan motif gray. Begitu juga dengan jeruk kedua dan ketiga. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nampak pada horizontal derivatif, titik yang jelas adalah titik yang horizontal. Kemudian untuk titik vertikalnya, yaitu yang bagian bawah, ini dia terdapat penekanan di bagian vertikal. Itu adalah fungsi dari vertikal derivatif dan horizontal derivatif. Tahap berikutnya
yaitu MAC, dijelaskan oleh Bahrain. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya akan jelaskan tentang MAC. Di sini akan mengakses library NumPy dengan function HiPod, lalu memberikan para nilai parameter yaitu gradient X dan gradient Y, yang lalu memberikan MAC shape yang mana jumlah dari bentuk gambar tersebut. Seperti luasnya, seperti di sini lebar dan di sini tingginya. Oke, sama aja kalau di GX itu lebarnya dan Y itu adalah tingginya. Oke, lalu ditampilkan menggunakan matplotlib imshow dengan memanggil HiPod ini dengan cmap grayscale, lalu menampilkan hasil dari MAC pertama. Lalu selanjutnya untuk MAC kedua yaitu HiPod tapi dengan derivatif X dan derivatif Y. Lalu menampilkan shape dari MAC 2 ini. Apakah bentuk dari gambar tersebut berubah lebarnya atau tingginya, lalu ditampilkan melalui matplotlib imshow, lalu mengambil variabel, lalu juga menambahkan nilai parameter cmap yang mana menampilkan gambar tersebut dalam bentuk grayscale. Untuk jeruk kedua dan jeruk ketiganya menggunakan fungsi yang sama dengan pada jeruk pertama. Untuk hasilnya mungkin seperti ini. Nah, fungsi dari MAC itu adalah merubah dari mengubah dari gradient X yang mana tadi menggunakan Sobel filter, gambar dari Sobel filter merubah ke gambar yang mana menampilkan titik-titik edge, yang mana menampilkan hanya tepi-tepi dari gambar tersebut. Tetapi di sini masih belum disaring sehingga masih terlihat sari-sari dari jeruk tersebut. Oke, itu juga dicontohkan pada gambar-gambar jeruk selanjutnya seperti ini. Oke, selanjutnya setelah mendeklarasikan MAC, selanjutnya adalah mendeklarasikan variabel gradient 1 dan gradient 2, yang mana gradient 1 mewakili dengan memanggil NumPy decrease, lalu arctan 2 yang mana arctan 2 ini fungsinya kuadrat, akar pangkat seperti itu, dan nilai dari GY yang mana inputannya yaitu gradient Y dan gradient X. Dan juga gradient kedua menggunakan NP decrease, lalu mengakar pangkat derivatif Y dan derivatif X. Dan juga untuk fungsi dari implementasi dari jeruk pertama juga diterapkan pada jeruk kedua dan jeruk ketiga. Oke, selanjutnya pada proses non-max suppression dengan interpolasi. Untuk function ini menggunakan parameter gambar, gradient MAC, lalu gradient yang ini, lalu gradient X dan gradient Y. Di sini mendeklarasikan NMS yang mana mengakses library zeros yang mana memberikan nilai dari gambar MAC shape. Oke, lalu setelah itu for I, perulangan I dan perulangan J itu mewakili dari sudut X dan sudut Y. Lalu pada kondisinya yaitu kondisi 1, lalu menggunakan integer G max shape pertama, G shape 0 pada array pertama, lalu dikurangi 1. Lalu untuk sudut Y dengan range 1, lalu menggunakan integer Gmax shape pada array kedua yang mana 1, lalu dikurangi 1. Lalu setelah itu masuk ke dalam variabel, masuk ke proses kondisi yang dimana jika gradient
X dan Y lebih besar sama dengan 0 dan gradien X dan Y kurang dari sama dengan 45, atau gradien I atau I, J kurang dari minus 135 dan gradien I, J lebih besar sama dengan minus 180. Oke, yang mana Y bagian bawah atau Y bottom mendeklarasikan numpy.array yang mana nilai dari Y bottomnya untuk sudut X itu menampilkan nilai gambar dari I lalu J ditambah 1. Lalu untuk sudut Y menggunakan variabel Gmax dengan variabel I ditambah 1 yang mana X ini I juga itu mewakili X dan J mewakili Y. Dengan X ditambah 1 dan sudut J ditambah 1. Oke, untuk Y bagian atas yang mana mendeklarasikan array dengan nilai sudut X-nya menggunakan Gmax I, J minus 1, lalu untuk sudut Y-nya menggunakan Gmax I minus 1 dan J minus 1. Dan mendeklarasikan variabel X underscore S dengan mengambil library numpy dot angka absolut yang mana value-nya yaitu gradien Y dengan sudut I, J, nilai dari gradien Y-nya itu dibagi dengan Gmax yang hasil dari ini. Nah, setelah itu, dan jika hasil dari XS ini, jika kondisi dari Gmax, nilai Gmax ini lebih besar sama dengan proses Y bottom ini, proses Y bagian bawah dikurangi Y bagian bawah dengan array 1 yang seperti ini dikurangi dengan yang bagian ini lalu dikali dengan nilai XS ini lalu ditambah dengan Y bottom yang bagian ini. Oke, lalu dan juga ditambahkan dengan kondisi ketika Gmax, nilai dari Gmax I, J itu lebih besar sama dengan Y top yang mana Y bagian atas yang mana ini dikurangi dengan yang ini dikali dengan yang ini dikali dari variabel XS lalu ditambah dengan Y bagian atas seperti ini. Oke, dan yang mana hasilnya nanti NMS ini mengambil dari NMS dengan sudut I dan J sama dengan Gmax I, J ini. Dan jika nilai dari Gmax I, J-nya itu bukan dari lebih besar kurang dari sama dengan ini, kurang dari function ini, maka NMS I, J sama dengan 0. Itu begitu juga berlaku dengan kondisi seperti pada angel sudut-sudut pada lebih besar dari 45 atau kurang dari sama dengan 90 atau kurang dari minus 90 atau lebih besar sama dengan 135 dan seterusnya. Seperti ini. Hingga ke sudut lebih besar dari 135 dan kurang sama dengan 180. Oke, untuk deklarasinya yaitu seperti ini menggunakan deklarasi NMS pertama dengan non-max sub with interpol yang mana menggunakan max kedua lalu gradien kedua yang seperti ini ya. Pertama ya, max kedua yang ini. Lalu selanjutnya menggunakan gradiennya menggunakan gradien kedua yang mana menggunakan derivatif X dan derivatif Y. Lalu mendeklarasikan function normalisasi, lakukan normalisasi. Lalu setelah itu ditampilkan menggunakan matplotlib seperti ini, tapi dengan mode grayscale, lalu ditampilkan. Untuk implementasi dari jeruk pertama, fungsi-fungsi seperti ini, lalu itu akan diimplementasikan seperti pada jeruk kedua dan jeruk ketiga.
Adapun hasil dari non-max suppression-nya dengan interpolasi itu seperti ini. Oke, setelah itu di sini juga kami menerapkan yang mana non-max suppression tanpa interpolasi, yang mana hampir sama dengan menggunakan interpolasi, yang mana for I, dan J ini mewakili X dan Y, lalu mendeklarasikan integer Gimax shape yang pertama, lalu Gimax shape yang kedua. Tetapi di sini menggunakan angka yang desimal, yang mana jika nilai gradien I, J lebih besar sama dengan minus 22,5, di sini perbedaan dari non-max without interpol dan dengan with interpolasi, yang itu adalah perbedaannya tidak diterapkan variabel Y top dan Y bottom, atau kondisi dari di mana Gimax ini itu lebih besar sama dengan seperti ini. Lebih besar dari Y bottom dengan operasi seperti ini. Oke. Setelah itu ketika nilai dari gradien lebih besar sama dengan minus 22,5 dan nilai gradien lebih besar sama dengan kurang sama dengan 22,5, atau nilai gradien itu kurang sama dengan minus 157,5 dan nilai gradien itu lebih besar sama dengan 157,5, maka memasuki kondisi kedua, yaitu ketika nilai dari Gimax itu lebih besar dari Gimax ditambah 1, yang mana sudut G-nya aja yang ditambah 1, dan juga nilai Gimax lebih besar dari nilai Gimax yang mana sudut Y-nya dikurangi 1. Jadi sehingga hasil dari NMS di sini akan disamakan dengan nilai Gimax. Oke, dan jika tidak lebih besar dari ini, kedua fungsi ini, maka hasilnya NMS itu akan 0. Begitu juga untuk kondisi selanjutnya hingga masuk ke sudut 112,5 dan 157,5. Oke. Selanjutnya untuk penerapannya yaitu non-max without interpol dengan menggunakan max 1 dan gradient 1. Yang mana max 1 itu adalah yang pertama kali seperti ini. Lalu menggunakan gradient 1 seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu memanggil function normalisasi, lalu menampilkan PLT IM show dengan menampilkan deklarasi when WINMS1 dengan mode grayscale. Begitu juga pada jeruk kedua dan jeruk ketiga. Adapun hasilnya dari hasil dari non-max suppression without interpolasi yaitu seperti ini. Yang sangat berpengaruh itu pada jeruk kedua dan jeruk ketiga. Pada jeruk pertama tidak menghasilkan jika tanpa interpolasi, maka jeruk pertama akan mengalami kehitaman seperti ini, tidak menampilkan edge sama sekali. Oke, sehingga maka dari itu sehingga direkomendasikan menggunakan interpolasi. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Berikutnya adalah proses threshold, double threshold hysteresis. Threshold ini merupakan penetapan setiap pixel dalam suatu gambar ke kelas benar atau salah berdasarkan nilai pixelnya. Nilai pixel, lokasi, atau keduanya. Itu adalah threshold. Jadi di sini high threshold ratio-nya 0,32. Definisinya do trace haze image, kemudian hanya dengan H atau tingginya integer G sub shape-nya 0, dan width-nya atau lebarnya adalah integer G sub shape 1. Untuk low threshold ratio-nya adalah 0,3. Kemudian untuk high
threshold-nya yaitu menggunakan 6pi max G sub dikali dengan high threshold ratio, yaitu ratio dari high threshold ratio yaitu 0,32. Kemudian untuk low threshold-nya yaitu high threshold 0,32 dikali dengan low threshold ratio yaitu 0,3. Kemudian X-nya sama dengan 0,1 dan old X sama dengan 0. Di sini kemudian dilakukan looping. Looping ini digunakan agar program tetap berjalan sampai angkanya dari tepiannya itu menunjukkan angka yang kuat dan tidak berubah. Semua tepian yang lemah yang tidak terkoneksi dengan tepian yang kuat maka akan dihapuskan dan tidak ditemukan. Yaitu while old X tidak sama dengan X dan old X sama dengan X. Nah, untuk I di range 1, H, height min 1, tinggi min 1. Kemudian untuk J di range 1, width-nya min 1, maka kondisional if G sub I, J yaitu X, Y lebih besar dari high threshold-nya. Kemudian G sub-nya adalah sama dengan 1. Else if G sub-nya adalah IJ kurang dari low threshold, jika tadi yang pertama adalah lebih dari high threshold, maka yang kedua adalah kurang dari low threshold, maka G sub-nya sama dengan 0. Else, kondisional berikutnya, di dalam kondisional ada if G sub. Jika kedua di atas itu tidak terpenuhi, maka akan menggunakan kondisional salah satu kondisional di bawah ini, yaitu G sub I min 1 dikurangi 1 J min 1 lebih dari threshold, atau G sub I min 1, J lebih dari high threshold sampai dengan G sub I, J sama dengan 1. Kemudian G sub sama dengan 1. G sub ini dikali G sub ini itu untuk membersihkan atau menghapus bagian tepian yang tidak terkoneksi dengan tepian yang kuat atau tepian yang jelas. Kemudian kembali ke G sub. Nah, untuk final image-nya do trace NMS1 PLT title yaitu untuk menginputkan title filenya, kemudian PLT imshow untuk menampilkan hasil dari image-nya menggunakan format CMap grayscale, dan PLT show. Begitu juga dengan jaruk kedua dan juga jaruk ketiga. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi tampak garis-garis yang jelas dan garis-garis yang kabur atau tidak jelas dihilangkan. Jadi gambarnya tampillah gambar atau citra yang edge-nya atau garis tepiannya jelas. Seperti itu. Jadi gambar jeruk 1, jeruk 2, dan jeruk ketiga. Berikutnya Sudah. Berikutnya akan ditutup oleh Bahri. Oh ya, terima kasih. Mungkin sekian dari kami untuk penjelasannya. Kemungkinan kalau kekurangan informasi atau kekurangan penjelasan, mohon maaf dari kami sebesar-besarnya. Salam bareng-bareng, Dek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.